Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah hutan lebat yang jarang dijamah orang, tersembunyi sebuah desa yang sudah lama terlupakan. Nama desa itu adalah Dajjal. Desa yang konon memiliki kisah kelam yang terus terpendam selama berabad-abad. Orang-orang yang tinggal di sana selalu berbicara dengan suara pelan, seolah ada yang mengintip di balik bayangan pohon-pohon besar yang mengelilingi desa. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat, kecuali mereka yang tidak tahu sejarahnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rian, yang baru saja lulus kuliah, memutuskan untuk berkunjung ke desa itu. Rian mendengar cerita dari seorang teman lama yang mengatakan bahwa desa Dajjal penuh dengan misteri, dan konon, siapapun yang berhasil mengungkap rahasia di balik kutukan desa itu akan mendapatkan kekayaan tak terhingga. Tergoda oleh cerita tersebut, Rian memutuskan untuk membuktikan apakah benar ada kutukan yang mengerikan di desa itu. Sesampainya di perbatasan desa, Rian merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana yang sunyi, angin yang seolah berhenti berhembus, membuat kulitnya merinding. Jalanan menuju desa tampak gelap, dan hanya diterangi oleh lampu minyak yang redup. Tidak ada suara ayam berkokok atau langkah kaki manusia. Semuanya sepi, seakan desa itu sudah lama ditinggalkan. Rian melangkah lebih jauh, namun semakin ia mendekati pusat desa, semakin kuat perasaan tidak enak yang menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seseorang berjalan pelan menuju arah yang sama. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang sayu. Ketika pria itu mendekat, dia berhenti tepat di depan Rian, memandangnya dengan tatapan kosong. "Jangan lanjutkan perjalananmu, anak muda," kata pria itu. Suaranya serak, namun tegas. "Desa Dajjal bukan tempat bagi orang luar. Kutukan kami sudah cukup lama. Jangan coba-coba mengungkap rahasianya." Rian terdiam, merasakan ketakutan yang tiba-tiba muncul di dadanya. Namun, rasa penasarannya jauh lebih besar. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak?" tanya Rian dengan suara gemetar. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala, lalu berbalik pergi, meninggalkan Rian dengan pertanyaan yang semakin membelit. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kutukan desa Dajjal? Rian semakin penasaran, dan langkahnya terus melangkah memasuki desa yang sunyi dan misterius ini. Rian melanjutkan langkahnya menuju pusat desa. Di sepanjang jalan, ia melihat rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu lapuk. Sebagian besar sudah terbengkalai, dengan daun-daun kering menutupi lantainya. Suasana semakin mencekam. Sesekali ia mendengar suara gemerisik seperti langkah kaki di balik rumah-rumah tersebut. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Semakin ia memasuki desa, semakin banyak jejak-jejak aneh yang ia temui. Ada bekas-bekas goresan di dinding rumah yang tampaknya sengaja dibuat. Seperti tulisan tangan yang berusaha mencakar keluar sesuatu. Rian mencoba membaca, namun tulisan itu terlalu kacau dan samar untuk dipahami. Setibanya di alun-alun desa, ia menemukan sebuah bangunan tua yang tampak lebih kokoh dibandingkan yang lainnya. Bangunan itu menyerupai sebuah gereja kecil, tetapi tampak terlantar. Pintu besar di depannya terbuka sedikit, seolah mengundangnya untuk masuk. Rian menahan napas, ragu sejenak, namun akhirnya ia melangkah maju dan masuk ke dalam. Di dalam gereja itu, suasana sangat gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela-jendela pecah. Udara terasa dingin, bahkan lebih dingin dari udara malam di luar. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah altar yang tertutup debu tebal, dengan patung-patung rusak yang tampak seperti sosok-sosok yang telah lama dilupakan. Di dinding, ada gambar-gambar yang aneh. Gambar orang yang tampak sedang disembelih, wajah-wajah yang penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Tiba-tiba, Rian mendengar suara gemerincing dari dalam bangunan itu. Suara itu seperti langkah kaki, namun tidak ada siapapun yang terlihat. Rian menoleh ke belakang, dan matanya tertumbuk pada sebuah gambar yang menggantung di dinding. Sebuah gambar yang menggambarkan desa Dajjal yang indah, namun di tengahnya ada sebuah lubang hitam besar. Lubang yang seolah menghisap seluruh keceriaan di sekitar desa. Darah Rian berdegup kencang. Tanpa ia sadari, dari sudut matanya,
sebuah bayangan gelap melintas cepat di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir pelan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang pintu gereja, membuat Rian hampir terlonjak. Pintu itu tertutup dengan sendirinya, seakan ada kekuatan tak tampak yang menggerakkannya. Panik mulai merayap di benaknya, dan Rian berlari menuju pintu gereja untuk membuka pintu itu. Namun, semakin ia berusaha, semakin pintu itu terasa terkunci rapat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Tak ada jalan lain. Rian berbalik dan mulai mencari cara lain untuk keluar. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di tengah keputusaasaannya, suara-suara berbisik mulai terdengar di telinganya. Semakin dekat, semakin jelas. Bisikan-bisikan itu berulang-ulang, mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Namun Rian merasa ada pesan yang ingin disampaikan. Akhirnya, Rian merasakan sebuah sentuhan dingin di pundaknya. Ia menoleh, dan di belakangnya berdiri sosok hitam yang tinggi. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Hanya sepasang mata yang tampak menyala dalam gelap, memandangnya dengan tajam. "Kau telah memasuki tempat yang terlarang," suara itu bergema, membuat Rian hampir kehilangan kesadaran. "Kau tidak bisa keluar," bisik sosok itu, dan seketika itu juga, dunia sekitar Rian terasa berputar. Semua mulai gelap. Rian terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas dan tak mampu bergerak. Ketika matanya terbuka kembali, ia mendapati dirinya tidak berada di dalam gereja lagi. Semua yang ada di sekitarnya tampak berbeda, seolah ruang dan waktu telah terdistorsi. Di hadapannya, hanya ada kabut putih pekat yang membungkus seluruh desa. Langit di atasnya terlihat gelap, bahkan lebih gelap dari malam biasa, dengan cahaya bulan yang hanya memancarkan sinar merah pucat. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahannya. Setiap langkah yang diambil terasa semakin sulit. Tanpa sadar, ia berjalan menuju sebuah rumah yang tampak lebih gelap daripada yang lain. Pintu rumah itu terbuka perlahan, seakan mengundang Rian untuk masuk. Ketakutannya makin besar, namun rasa penasaran mengalahkan segala perasaan itu. Masuk ke dalam rumah itu, Rian disambut oleh bau busuk yang menusuk hidung. Rumah itu tampak kosong, namun setiap benda di dalamnya terasa seperti baru saja digunakan. Di dinding, ada gambar-gambar aneh yang kembali menampakkan sosok-sosok yang tersiksa. Di tengah ruang, terdapat meja kayu dengan lilin yang sudah hampir habis terbakar. Di atas meja itu ada sebuah buku tua yang tampak tergeletak dengan acak. Sampulnya terkelupas dan berdebu. Rian mendekati buku itu, merasa bahwa buku tersebut adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia membuka halaman pertama, ia membaca dengan cepat tulisan tangan yang hampir tidak bisa terbaca. Namun, beberapa kata yang tercetak jelas membuat jantungnya berdegup kencang. "Jangan pernah membuka mata jika kamu belum siap untuk melihat kebenaran." Tak lama setelah membaca kata-kata itu, Rian mendengar suara ketukan di pintu belakang rumah. Ketukan itu semakin keras, seolah ingin menghancurkan pintu. Suara itu tidak berasal dari manusia, melainkan suara yang berat dan menyeramkan, seperti sesuatu yang terbuat dari logam dan tulang. Rian membekap mulutnya, berusaha untuk tetap diam dan tidak menarik perhatian apapun yang ada di luar. Namun, ketukan itu berhenti mendadak, dan suara berbisik yang sama seperti sebelumnya kembali terdengar. "Kau telah tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Tidak ada jalan pulang, Rian. Kutukan ini akan mengikutimu sampai dunia dan waktu terhenti." Rian merasakan tubuhnya kembali dikuasai rasa takut yang luar biasa. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, ia tahu satu hal, kutukan desa ini lebih nyata daripada yang pernah ia bayangkan. Ia berlari keluar dari rumah itu, berusaha mencari jalan keluar dari desa yang terus berubah seiring dengan setiap langkah yang ia ambil. Namun, semakin ia berlari, semakin ia merasa desa itu mengelilinginya, menutup setiap jalan yang ada. Jalan-jalan berbelok tajam, dan rumah-rumah semakin tampak seperti labirin yang memerangkapnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, Rian melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di ujung jalan,
Di tempat yang sebelumnya tidak ada, berdiri sebuah patung besar yang mengerikan, berbentuk manusia dengan wajah yang sangat mengerikan, wajah yang tampak seperti ribuan wajah yang berteriak dalam penderitaan. Rian tertegun, matanya tertuju pada patung itu, dan tanpa sadar ia berjalan mendekat. Dengan setiap langkah, rasa ketakutan semakin menyesakkan dadanya. Dan saat ia sampai di depan patung itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan terjadi. Mata patung itu membuka, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar terdengar dari dalam tanah, dan tanah di bawah kaki Rian mulai retak. "Selamat datang di kutukanmu yang abadi." Suara itu terdengar jelas di telinganya, menggetarkan seluruh tubuhnya. Wajah patung itu kini semakin mengerikan, berubah menjadi wajah yang dikenalnya, wajahnya sendiri. Rian berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang bisa mendengar. Dunia di sekitarnya mulai hancur, dan hanya ada satu hal yang bisa ia rasakan. Kutukan ini tidak akan pernah berakhir. Rian terjatuh ke tanah, terperosok dalam kegelapan yang semakin menelan sekitarnya. Tanah di bawah kakinya menganga seperti mulut raksasa, siap menelannya dalam sekejap. Di atasnya, cahaya merah dari mata patung yang mengerikan semakin menyala terang, menghujamkan rasa takut yang tak tertahankan ke dalam setiap pori-porinya. Wajah patung yang menyerupai dirinya semakin mendekat, menatapnya dengan kekosongan yang penuh penderitaan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai merayap di dalam benaknya. Seolah ada suara lain yang menggerakkan pikirannya. Suara yang datang dari dalam lubang tak terlihat di dalam dirinya. "Kau bukanlah orang pertama yang datang," bisik suara itu, bergaung dalam telinganya. "Kau hanya bagian dari siklus yang tak pernah berhenti." Tiba-tiba, tanah di bawah Rian mulai bergerak, mengangkatnya ke atas seperti sebuah kekuatan tak terlihat yang mengendalikan tubuhnya. Dengan kekuatan yang tak bisa ia lawan, ia terangkat, diseret menuju patung yang besar itu. Mata Rian terbuka lebar, dan dalam detik-detik yang menyakitkan itu, ia melihat bayangan-bayangan manusia yang terperangkap dalam tubuh patung itu. Wajah mereka tampak sangat jelas, menatap dengan penuh ketakutan, wajah-wajah yang mengingatkannya pada mereka yang pernah ia temui di desa, orang-orang yang mencoba memperingatkannya, namun tidak pernah bisa keluar. Ketika Rian terangkat semakin tinggi, ia merasakan sebuah tangan besar yang meremas jantungnya, mengikatnya pada kutukan yang tidak bisa ia lepaskan. Waktu terasa berhenti. Ia merasa seolah tubuhnya dipenuhi dengan api yang membakar, namun tubuhnya tetap dingin, sangat dingin. Rian teringat akan kata-kata pria tua yang ia temui di awal, yang mengatakan bahwa desa Dajjal bukan tempat bagi orang luar, dan kutukan itu adalah beban yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akhirnya, tubuhnya berhenti bergerak, terhenti tepat di depan wajah patung itu, wajah yang kini semakin tampak hidup. Rian membuka mulutnya, berusaha untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Perlahan, sebuah suara berbisik kembali, lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya. "Desa Dajjal akan menelan siapapun yang mencari tahu terlalu banyak. Dan kamu adalah yang terakhir." Seketika, cahaya merah dari patung itu menyatu dengan tubuh Rian, dan ia merasakan tubuhnya seperti dihancurkan dan dibentuk ulang. Sebuah kekuatan mengalir melalui dirinya, mengubahnya menjadi bagian dari kutukan yang sama, menjadi patung yang sama. Wajahnya sendiri terukir di atas patung itu, terperangkap dalam ekspresi ketakutan yang abadi. Desa Dajjal kembali jatuh dalam kesunyian. Jalan-jalan yang sebelumnya berliku-liku kini menjadi lurus, tetapi tak ada lagi yang bisa dilalui. Waktu berhenti di desa itu, dan kutukan yang telah ada selama berabad-abad tetap hidup. Setiap orang yang datang, setiap orang yang terjebak, akan menjadi bagian dari siklus yang tak pernah berakhir. Di sana, di dalam keheningan yang abadi, patung-patung itu berdiri. Mata mereka, meskipun terbuat dari batu, tetap menyala dengan kekuatan merah yang mengerikan. Seperti mata yang terus mengawasi, menunggu kedatangan orang berikutnya. Dan begitu, kutukan desa Dajjal terus hidup, tanpa pernah menemukan akhir.